Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, seperti yang telah ditugaskan dosen kita Ibu Lisa Kurniasari Wibisono, SEMM, kami selaku kelompok 4 akan membawakan presentasi dengan tema merancang dan mengelola saluran integrasi. Terlebih dahulu saya perkenalkan, saya Elsa Septin Malino, NIM 218411198. Bagi yang belum mengetahui apa itu merancang dan mengelola saluran integrasi, berikut penjelasannya. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan saluran integrasi pada pemasaran atau marketing channel. Merupakan sekelompok organisasi yang saling bergantungan dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Contohnya pada pedagang grosir, eceran, agen broker, perusahaan transportasi, bank, serta agen iklan. Saya Sartika Upa, NIM 218411225. Saat berikutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran dengan saluran pemasaran. Adapun strategi untuk mengelola pemasaran tersebut. Pertama yaitu strategi dorong, yaitu menggunakan tenaga penjualan, uang promosi dagang, atau sarana lainnya milik produsen untuk mendorong perantara mempromosikan dan menjual produk ke pengguna akhir. Tepat digunakan jika loyalitas merek rendah, contohnya seperti penjualan ponsel, di mana produsen mengeluarkan diskon pada ponsel untuk mendorong pembeli untuk memilih telepon merek mereka. Kedua, strategi tarik, yaitu menggunakan iklan, promosi, dan bentuk komunikasi lainnya untuk meyakinkan konsumen meminta produk dari perantara mereka. Tepat digunakan jika loyalitas merek tinggi dan konsumen mampu menerima perbedaan antar merek. Contohnya seperti mainan anak-anak di iklan acara TV. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Santi Sarengo, NIM 218411189. Sini saya akan membahas tentang sistem saluran revolusi. Sistem saluran revolusi yaitu saluran yang mengarah pada digital yang telah mengubah cara pandang seseorang menjalani kehidupan yang canggih saat ini. Contohnya pada alat elektronik seperti laptop dengan mesin ketik. Dahulunya itu masyarakat masih menggunakan mesin ketik. Seiring berjalannya waktu atau perkembangan zaman, sekarang masyarakat sudah menggunakan laptop yang lengkap dengan aplikasi-aplikasi dan kenyamanan-kenyamanan yang diberikan. Selanjutnya, bagian-bagian dalam sistem saluran revolusi. Yang pertama ada fungsi peluang dan kondisi lokal. Peluang adalah kesempatan yang datang atau sesuatu yang dapat terjadi dan bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Contohnya, bisnis online. Bisnis online ini akan memberikan keuntungan yang sangat besar apabila kita menekuni dan mau bersaing dengan penjual lainnya. Yang kedua, ada ancaman dan peluang yang muncul. Ancaman adalah hal eksternal yang mempelajari bisnis atau hal-hal yang terjadi pada perusahaan, pada pasar yang lebih besar. Kemudian Anda dapat memanfaatkan peluang ini dan melindungi perusahaan Anda dari ancaman. Contohnya termasuk persaingan. Jadi persaingan ini akan menjadi ancaman untuk perusahaan Anda. Makanya perusahaan Anda harus mau bersaing dengan perusahaan lain dan bisa memberikan produk-produk yang lebih bagus sehingga pelanggan akan membeli pada perusahaan Anda. Yang ketiga ada sumber daya dan kapitalisme perusahaan. Sumber daya itu
nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sedangkan kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang mana memberikan kebebasan penuh pada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya, ada mall, supermarket, pasar modern yang semakin menjamuk. Banyak memberikan kenyamanan, ragaman pilihan, dan kemudahan yang ditawarkan oleh pasar-pasar modern dan membuat banyak orang tertarik untuk belanja di sana. Baik, sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Richard PC, NIM 218411230. Yang pertama, tentang saluran hibrida. Di sini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat mengenai saluran hibrida. Ya, saluran hibrida yaitu saluran pemasaran yang di dalamnya menerapkan beberapa bentuk usaha berbeda untuk menangani atau menjalankan pemasarannya. Perusahaan yang mengelola saluran hibrida harus menafsirkan bahwa saluran-saluran tersebut bekerja sama dengan baik dan menyesuaikan diri dengan cara pelaksanaan bisnis yang disukai setiap pelanggan sasaran. Perusahaan yang berhasil saat ini juga melipat gandakan jumlah kunjungan ke pasar atau saluran hibrida atau hybrid channel di banyak wilayah pasar. Contohnya, produk langsung ke konsumen melalui telepon, kemudian ke internet, dan bukan melalui pengecer. Pelanggan dapat juga merencanakan sendiri rancang PC yang diinginkan. Namun juga bisa menggunakan tenaga kerja penjual untuk dijual ke pelanggan besar. Melaksanakan pemasar lewat telepon pada pelanggan ukuran menengah, mengirimkan surat langsung ke pelanggan kecil menggunakan pengecer untuk pelanggan yang lebih kecil dari internet untuk menjual barang-barang khusus. Yang kedua, saya menjelaskan jaringan nilai atau value network. Ya, jaringan nilai yaitu suatu sistem kemitraan dan pengungsian yang digunakan suatu perusahaan sebagai sumber. Adapun perencanaan dalam perencanaan rantai permintaan atau demand chain planning merupakan pandangan rantai pasokan pada sebuah perusahaan melihat pasar sebagai titik tujuan dan sampai pada pandangan linear tentang aliran. Yang kedua, perusahaan sebagai pusat jaringan nilai atau value network, yaitu sebuah sistem kemitraan dan aliansi yang diciptakan perusahaan untuk menyediakan, menambah, dan menghantarkan penawarannya. Contohnya, Palm, produsen peralatan genggam, terdiri dari saluran komunitas, pemasok, dan perakit semikonduktor, bungkus plastik, layar LCD, dan aksesoris. Demikian presentasi saya. Selebihnya saya persilahkan teman kelompok saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Elsa Bonggalinggi, NIP 218411415. Di sini saya akan menjelaskan saluran tingkat pemasaran. Ada 4, yaitu pertama saluran 0 tingkat, terdiri dari satu perusahaan yang menjual langsung produknya ke pelanggan akhir. 2. Saluran 1 tingkat, berisi satu perantara penjualan seperti pengecer. Yang ketiga, saluran 2 tingkat, 2 perantara yang dalam pasar barang konsumsi
Mereka umumnya adalah pedagang besar dan pengencer. Yang keempat, saluran 3 tingkat. Pedagang besar menjual ke pemborong yang akan menjual ke pedagang kecil. Di sini saya juga akan menjelaskan kekuatan saluran. Kekuatan saluran adalah kemampuan untuk mengubah perilaku anggota saluran sehingga mereka akan mengambil tindakan yang akan mereka lakukan. Jenis-jenis kekuatan produsen. Ada kekuatan koersif, kekuatan pengharapan, kekuatan resmi, kekuatan ahli, dan kekuatan acuan. Terima kasih. Nama saya Yulita Patanjanan, NIM saya 218411161. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemasaran vertikal. Sistem pemasaran vertikal terdiri atas produsen, pedagang besar, dan pengecer yang bertindak sebagai sistem yang menyatu. Contohnya, menerapkan sistem warabala pengecer yang disponsori perusahaan jasa mengelola keseluruhan sistem untuk menghadirkan jasa secara efisien pada konsumen. Yang kedua, sistem pemasaran horizontal. Semua atau beberapa perusahaan yang tidak berhubungan menggabungkan sumber daya dan program untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang sedang berkembang. Contohnya, Citizens Bank memiliki lebih dari 500 cabang dalam pasar swalayan yang mencapai 30% dari total cabangnya. Terima kasih.